Halo, selamat datang kembali di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah gadis kecil yang meninggal dengan cacing di tubuhnya. Di sebuah kampung kecil bernama Padangenyang yang terletak di Desa Cianaga, Kecamatan Kabedungan, Kabupaten Sukabumi, hiduplah seorang bocah mungil bernama Raya. Usianya baru 3 tahun, masih sangat kecil, namun keceriaannya sudah mampu memberi warna di lingkungan sekitar. Wajahnya bulat, matanya berbinar, dan senyumnya selalu menghiasi hari-hari orang yang melihatnya. Meski hidup sederhana bersama orang tuanya di sebuah rumah panggung kayu, Raya dikenal sebagai anak yang penuh semangat. Setiap pagi, ketika matahari mulai naik dan kabut tipis masih menyelimuti perbukitan, suara tawa kecil Raya sudah terdengar. Ia berlari-lari kecil di halaman rumah, kadang mengejar ayam peliharaan ibunya, kadang hanya sekedar bermain tanah, dan membuat pola dengan ranting kayu yang ia temukan. Anak-anak seusianya sering ikut bermain, dan tak jarang mereka tertawa bersama meski permainan yang dilakukan sederhana. Bagi mereka, kebahagiaan tidak perlu mainan mahal, cukup berlari di tanah, bersembunyi di balik pohon pisang, atau membuat mobil-mobilan dari bambu. Orang tua Raya selalu merasa beruntung memiliki anak seperti dirinya. Sang ibu, seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya membantu suaminya mengurus sawah, sering bercerita kepada tetangga tentang tingkah lucu Raya. Anak saya itu nggak bisa diem, Bu. Ada saja yang dilakukannya, kadang bikin lelah, tapi kalau dia ketawa, rasanya semua capek hilang. Begitu kata sang ibu sambil tersenyum bangga. Sang ayah pun demikian, meski bekerja keras di sawah dan kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap kali pulang ke rumah, wajahnya selalu cerah begitu melihat Raya menyambutnya dengan tawa. Namun, di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai mengganggu. Awalnya orang tua Raya menganggap itu hal biasa. Raya sering demam, tubuhnya panas di malam hari, lalu normal kembali di pagi hari. Kadang ia terlihat rewel, lebih sering menangis, dan mulai kehilangan nafsu makan. Namun yang paling membuat sang ibu khawatir adalah ketika melihat perut anaknya semakin lama semakin buncit, sementara tubuhnya justru semakin kurus. Setiap malam, ketika desa sudah sunyi dan hanya terdengar suara jangkrik bersahutan, tangisan Raya kerap membangunkan orang tuanya. Ia bergeliat, memegangi perutnya, lalu menangis sambil sesekali mengelus kepalanya. Sang ibu biasanya segera bangun, menggendong Raya lalu mengipasinya dengan kain agar merasa tenang. Ia juga sering mengoleskan minyak kayu putih di perut anaknya, berharap tangisan itu reda. Tetangga yang mendengar cerita itu hanya mengira Raya cacingan. Wajar saja, Bu, anak kecil di desa biasanya suka main tanah, suka jajan sembarangan, namanya juga anak-anak, mungkin cacingan, kata salah satu tetangganya. Bahkan ada juga yang menyarankan untuk memberi jamu pahit dari daun-daunan atau ramuan tradisional agar perutnya kembali normal. Awalnya saran itu sempat diikuti. Sang ibu membuatkan jamu sederhana berharap anaknya membaik. Namun setelah beberapa hari, kondisi Raya bukannya membaik, justru semakin mengkhawatirkan. Ia menjadi lebih lemas, tidak seaktif dulu, dan senyum yang biasanya selalu ada, kini semakin jarang terlihat. Ketika melihat anaknya hanya duduk termenung di teras rumah sambil menatap teman-temannya bermain, hati sang ibu terasa hancur. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan putranya. Meski begitu, keterbatasan ekonomi membuat keluarga Raya tidak bisa langsung membawa anaknya ke rumah sakit besar. Puskesmas yang ada di kecamatan pun terasa jauh, sementara biaya dan transportasi menjadi kendala besar. Mereka hanya bisa berusaha semampunya, memberikan makanan bergizi dari hasil kebun, serta terus berdoa agar anak mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Hari-hari berlalu dengan rasa khawatir yang semakin besar. Raya kini semakin sering rewel di malam hari. Kadang ia terbangun mendadak, menangis keras, lalu menunjuk kepalanya sambil berkata, "Sakit, sakit." Sang ibu hanya bisa memeluknya erat, mencoba menenangkan meski air matanya sendiri jatuh tanpa bisa ditahan. Seorang anak sekecil itu seharusnya masih tidur nyenyak di pelukan orang tua, bukan meringis menahan sakit yang tidak diketahui jelas penyebabnya. Tetangga-tetangga mulai ikut prihatin. Mereka sering datang menjenguk, membawa buah tangan atau sekedar menghibur. Beberapa di antaranya bahkan ikut menasihati agar orang tua Raya segera membawa anak itu ke dokter, karena penyakitnya tampak tidak biasa. Namun sekali lagi, keterbatasan menjadi alasan keluarga itu menunda. Mereka hanya berharap mungkin besok atau lusa Raya akan pulih dengan sendirinya. Sampai pada suatu malam, keadaan menjadi semakin sulit. Raya menangis sepanjang malam, tubuhnya panas, keringat bercucuran dan ia hampir tidak bisa tidur. Sang ibu benar-benar panik, sementara sang ayah hanya bisa berusaha menenangkan keduanya. Malam itu keluarga kecil di rumah panggung itu benar-benar tidak bisa tidur. Mereka sadar penyakit yang diderita anak mereka bukanlah sakit biasa. Pagi harinya sang ayah akhirnya memutuskan untuk membawa Raya ke puskesmas terdekat meski harus meminjam uang dari saudara. Dengan tubuh lemas, Raya digendong sepanjang perjalanan, sesekali matanya terpejam, lalu menangis pelan.
Hati siapapun yang melihatnya pasti akan terenyuh. Bocah sekecil itu, yang biasanya tertawa dan berlari-lari kecil di halaman rumah, kini tak berdaya dalam gendongan ibunya. Di puskesmas, perawat dan dokter mulai memeriksa kondisi Raya. Namun, saat itulah, kebenaran yang jauh lebih mengejutkan mulai terungkap. Apa yang selama ini diduga hanya penyakit biasa, ternyata jauh lebih parah dari bayangan siapapun. Sesuatu yang bahkan membuat sang dokter terkejut ketika melihat tanda-tandanya. Dan dari situlah perjalanan panjang penderitaan Raya mulai dimulai. Suatu hari yang tak akan pernah dilupakan oleh keluarga kecil itu, Raya akhirnya dibawa ke puskesmas setelah kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan perutnya makin membesar tak wajar. Hampir setiap kali ia makan, tak lama kemudian ia akan muntah, hingga orang tuanya hanya bisa bingung dan panik. Malam itu, ketika tubuhnya kembali panas dan ia menangis tanpa henti, sang ayah akhirnya mantap membawa putra kecilnya ke puskesmas meski harus menggadaikan barang berharganya untuk biaya transportasi dan perawatan. Perjalanan menuju puskesmas tidaklah mudah. Mereka harus menempuh jalanan desa yang sebagian masih berbatu, melewati persawahan dan jalan licin akibat hujan semalam. Sang ayah menggendong Raya dengan kain panjang yang dililitkan di bahunya, sementara sang ibu berjalan di samping, sesekali mengusap wajah anaknya yang berkeringat. Raya tampak lemas, matanya sayu, namun masih sesekali menatap ibunya dengan pandangan penuh rasa sakit. Tangannya kecil, dingin, dan sesekali menggeliat, seolah tubuhnya berusaha melawan rasa perih yang ada di dalam. Setibanya di puskesmas, para perawat langsung menolong. Mereka memasang infus, memeriksa suhu tubuh, dan menanyakan riwayat sakitnya. Orang tua Raya menjelaskan semuanya, mulai dari seringnya demam, perut yang semakin membesar, hingga muntah-muntah yang tidak berhenti. Awalnya, dokter menduga ini hanya kasus cacingan biasa, penyakit yang memang sering menyerang anak-anak di pedesaan. Namun apa yang terjadi berikutnya membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ketika pemeriksaan dilakukan, Raya kembali muntah. Namun kali ini, bukan sekadar muntah cairan atau makanan, melainkan keluar cacing hidup dari mulut mungilnya. Sang ibu menjerit histeris, sementara sang ayah hanya bisa terpaku. Wajahnya pucat dan air matanya jatuh begitu saja. Dokter dan perawat pun ikut terkejut. Mereka berusaha tetap tenang sambil membersihkan tubuh kecil itu. Tak hanya sekali, cacing-cacing itu terus keluar, membuat suasana ruangan dipenuhi rasa panik sekaligus iba yang mendalam. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk memeriksa kondisi perutnya dengan peralatan sederhana yang tersedia di puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, diduga cacing-cacing itu tidak hanya bersarang di perut, tetapi sudah menyebar ke hampir seluruh tubuhnya. Bahkan, gejala kejang-kejang dan sakit kepala yang sering dikeluhkan Raya menunjukkan kemungkinan bahwa cacing tersebut sudah menembus hingga ke otak. Mendengar penjelasan itu, sang ibu langsung menutup wajahnya dengan tangan, menangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin anak sekecil itu, anak yang biasanya penuh tawa kini harus menanggung penderitaan yang begitu luar biasa. Hari-hari di puskesmas pun terasa panjang. Raya ditempatkan di salah satu ruang rawat sederhana dengan tempat tidur besi yang dingin. Tubuh mungilnya terbaring lemah, selang infus menempel di tangannya, sementara ibunya setia mendampingi, duduk di sisi ranjang tanpa pernah beranjak. Setiap kali Raya mencoba makan bubur atau minum susu, tak lama kemudian ia memuntahkannya kembali. Sang ibu dengan sabar mengusap mulutnya, menenangkan dengan bisikan lembut meski hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Di malam hari, suara tangis Raya sering menggema di lorong puskesmas. Ia menggeliat, menangis pelan, lalu menjerit kesakitan sambil memegangi perut atau kepalanya. Perawat hanya bisa memberikan obat pereda nyeri seadanya karena kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Setiap kali tangisan itu terdengar, sang ibu ikut menangis diam-diam, sementara sang ayah hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Orang tua mana yang kuat melihat anaknya menjerit kesakitan tanpa bisa menolong? Berita tentang kondisi Raya akhirnya menyebar ke kampung. Tetangga-tetangga yang mendengar kabar itu merasa prihatin. Mereka datang ke puskesmas membawa makanan, buah, bahkan uang seadanya untuk membantu. Mereka tahu, keluarga Raya hidup sederhana, dan biaya pengobatan tentu akan sangat berat. Suasana ruang rawat itu sering dipenuhi doa-doa dari orang kampung yang tulus berharap anak kecil itu bisa sembuh. Namun semakin hari, kondisi Raya bukannya membaik, justru semakin melemah.
Dokter puskesmas mengatakan bahwa kasus ini sangat jarang dan sebenarnya perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit besar dengan fasilitas yang lebih lengkap. Namun tentu saja, untuk membawa Raya ke rumah sakit kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keluarga kecil itu hanya bisa saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Meski ada keinginan kuat untuk membawa Raya ke tempat yang lebih baik, mereka sadar keterbatasan yang ada. Sementara itu, penderitaan Raya semakin jelas terlihat. Tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung, matanya sayu, dan setiap kali ia berbicara suaranya hampir tak terdengar. Kadang ia memanggil ibunya dengan suara lirih lalu kembali terisak menahan sakit. Bayangkan, seorang bocah berusia 3 tahun yang biasanya seharusnya masih belajar berbicara dengan ceria, kini suaranya hampir hilang karena terlalu sering menjerit kesakitan. Setiap hari, orang tuanya berusaha memberikan semangat. Sang ibu selalu membisikkan doa di telinga kecil itu. Sementara sang ayah menepuk pelan punggung anaknya sambil berkata, "Kuat ya nak, bapak di sini, kamu pasti bisa sembuh." Namun di balik kata-kata itu ada rasa putus asa yang begitu besar, karena mereka tahu kondisi anaknya semakin mengkhawatirkan. Ketika malam kembali tiba, suara tangis Raya seakan menjadi lagu pilu yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Cacing-cacing itu seakan terus menggerogoti tubuh mungilnya tanpa henti. Sang ibu yang menatapnya sering berbisik dalam hati, seandainya sakit itu bisa dipindahkan, biarlah dirinya yang menanggung semuanya. Tapi kenyataan berkata lain, semua penderitaan itu harus dialami oleh anak kecil polos yang bahkan belum mengerti apa arti sakit. Hari berganti hari, namun kondisi tidak banyak berubah. Meski doa-doa terus dipanjatkan, meski semangat terus diberikan, penyakit itu tetap bertahan di tubuh Raya. Penyakit langka yang membuat semua orang bingung, membuat dokter puskesmas terbatas dalam memberikan penanganan, dan membuat orang tuanya hanya bisa berharap pada keajaiban. Setiap kali melihat wajah pucat Raya, semua orang di sekitarnya tahu, ini bukan sekadar cacingan biasa. Ini adalah ujian besar bukan hanya untuk anak kecil itu, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang menyayanginya. Hari-hari terasa semakin berat bagi keluarga kecil itu. Setiap pagi, matahari terbit seolah hanya membawa kabar bahwa kondisi Raya tidak pernah membaik. Tubuh mungilnya kini semakin kurus, tulang-tulangnya menonjol, wajahnya pucat, dan matanya tampak sayu tanpa cahaya seperti dulu. Senyum kecil yang dulu menjadi penyemangat orang tuanya, kini sudah jarang sekali terlihat. Yang tersisa hanyalah rintihan pelan yang sering keluar dari bibirnya setiap kali rasa sakit menyerang. Sang ibu hampir tidak pernah tidur nyenyak lagi. Malam-malamnya selalu dipenuhi tangisan Raya yang menggeliat menahan perih. Kadang sang ibu hanya bisa duduk sambil memangku anaknya, mengusap kepala kecilnya, dan membisikkan doa-doa agar penderitaan itu segera berakhir. Namun, di balik doa itu, terselip rasa takut yang begitu besar. Rasa takut kehilangan buah hati yang baru berusia 3 tahun, yang seharusnya masih lincah bermain dan tertawa, bukan berbaring lemah di atas ranjang puskesmas yang dingin. Sang ayah, meski terlihat tegar, sesungguhnya menahan luka yang dalam. Setiap kali ia keluar dari ruang perawatan untuk mengambil nafas di luar, matanya tak pernah kering dari air mata. Ia tahu bahwa apa yang dialami anaknya bukanlah sakit biasa, dan setiap hari yang berlalu seolah semakin mendekatkan pada kenyataan pahit yang tak ingin ia terima. Tetangga-tetangga yang datang menjenguk pun tak kuasa menahan haru. Mereka melihat sendiri bagaimana tubuh kecil itu berjuang keras melawan rasa sakit. Ada yang membawa buah, ada yang membawa doa, bahkan ada yang rela menyisihkan sedikit uang untuk membantu biaya perawatan. Namun, di balik semua bantuan itu, semua orang sebenarnya tahu keajaibanlah yang kini sangat dibutuhkan. Hari demi hari, kondisi Raya semakin menurun. Nafasnya tersengal, tubuhnya sering kejang, dan hampir setiap kali ia mencoba bicara, suaranya terdengar begitu lirih, nyaris tak terdengar. Sang ibu selalu mendekatkan telinga ke mulut kecil itu, berharap mendengar kata-kata terakhir yang mungkin ingin disampaikan anaknya. Kadang hanya terdengar rintihan, "Ibu," atau sekedar erangan pelan yang membuat hati sang ibu hancur berkeping-keping. Hingga pada suatu sore yang suram, saat langit di luar puskesmas mendung dan gerimis mulai turun, Raya semakin lemah. Nafasnya terengah, matanya hanya sesekali membuka, lalu menutup kembali dengan pelan.
Sang ibu yang berada di sisinya terus menggenggam tangannya, sementara sang ayah berdiri di samping ranjang dengan wajah pucat penuh kecemasan. "Bertahan ya nak, sebentar lagi kamu sembuh, sebentar lagi kita pulang ke rumah," bisik sang ayah dengan suara bergetar. Namun seolah tubuh kecil itu sudah terlalu lelah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tak lama kemudian, dengan satu tarikan nafas yang begitu berat, lalu diikuti helaan panjang, Raya menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya terdiam, matanya tertutup, dan rintihan yang biasanya terdengar kini menghilang. Sunyi. Sang ibu yang masih menggenggam tangan anaknya langsung menjerit histeris, memeluk tubuh mungil itu erat-erat sambil menangis sejadi-jadinya. "Raya, jangan tinggalin ibu nak, jangan pergi," teriaknya di tengah tangis yang pecah memenuhi ruangan. Sang ayah tak mampu berkata-kata. Ia hanya berdiri mematung, menatap tubuh kecil putranya yang kini sudah tak bernafas. Air matanya jatuh deras, membasahi wajah yang biasanya terlihat tegar. Dalam hati ia merasakan kepedihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin anak sekecil itu harus pergi secepat ini dengan cara yang begitu menyakitkan? Berita kepergian Raya cepat tersebar ke kampung. Malam itu juga, warga desa datang berbondong-bondong ke rumah keluarga kecil itu. Rumah panggung sederhana di Padangenyang dipenuhi isak tangis dan doa. Jenazah kecil Raya dibaringkan di ruang tamu, diselimuti kain putih dengan wajah tenang, seakan sudah terbebas dari semua penderitaan. Para tetangga membantu mempersiapkan segala keperluan untuk pemakaman, sementara suara doa terus dipanjatkan untuk arwah bocah malang itu. Pemandangan di rumah duka benar-benar menyayat hati. Sang ibu tidak henti-hentinya memeluk tubuh anaknya, mencium wajah pucatnya, seakan tidak rela melepaskannya pergi. Sang ayah berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri hampir runtuh oleh rasa duka yang begitu dalam. Warga yang hadir pun tak kuasa menahan air mata. Banyak di antara mereka yang ikut menangis melihat pemandangan memilukan itu. Keesokan harinya, prosesi pemakaman dilakukan. Jenazah kecil Raya dibawa ke tanah pemakaman desa, digotong dengan hati-hati seolah semua orang ingin memastikan bahwa perjalanan terakhir anak itu berjalan dengan penuh kasih. Di sepanjang jalan menuju makam, isak tangis terus terdengar. Bocah kecil berusia 3 tahun itu akhirnya dibaringkan di tanah peristirahatan terakhirnya, diiringi doa-doa dari keluarga dan warga yang begitu mencintainya. Ketika tanah mulai menutupi tubuh mungil itu, tangisan sang ibu semakin pecah. Ia merasa seperti separuh jiwanya ikut dikubur bersama anaknya. Sang ayah hanya bisa berlutut di samping makam, menatap nisan kecil yang baru ditancapkan dengan tatapan kosong. Hari itu, seluruh kampung berduka, bukan hanya karena kehilangan seorang bocah yang ceria, tetapi juga karena penderitaan panjangnya yang telah berakhir dengan cara yang begitu menyayat hati. Setelah pemakaman usai, suasana kampung masih diliputi kesedihan. Banyak warga yang masih tidak percaya bagaimana penyakit aneh itu bisa menggerogoti tubuh kecil seperti Raya. Bagi mereka, kehilangan itu bukan hanya milik keluarga, tetapi milik seluruh warga yang pernah mengenalnya. Raya mungkin hanya hidup 3 tahun, namun keceriaannya, tawanya, dan bahkan penderitaannya telah meninggalkan jejak mendalam di hati semua orang. Kisah ini akhirnya menjadi pengingat bagi semua. Betapa berharganya kesehatan, betapa rapuhnya kehidupan manusia, dan betapa besar rasa cinta orang tua kepada anaknya. Tidak ada yang bisa membayangkan seorang bocah kecil yang seharusnya bermain riang di halaman rumahnya, justru harus pergi lebih cepat karena penyakit langka yang tak banyak orang tahu. Kini Raya sudah tenang di sisi Tuhan. Ia tidak lagi merasa sakit, tidak lagi menahan tangis setiap malam, tidak lagi berbaring lemah di ranjang puskesmas. Ia telah bebas dari penderitaan, kembali murni seperti senyum kecilnya yang dulu selalu menghibur orang-orang di sekitarnya. Di kampung Padangenyang, Sukabumi, nama dan kenangan tentang Raya akan selalu hidup. Senyumnya yang tulus akan terus dikenang meskipun tubuhnya telah tiada. Kepergian Raya memang meninggalkan luka yang dalam, luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh bagi kedua orang tuanya. Namun bagi mereka, ada keyakinan bahwa anak kecil itu kini berada di tempat yang jauh lebih baik. Tempat tanpa rasa sakit, tempat penuh kebahagiaan, dan di sanalah Raya akan terus tersenyum,
Seperti dulu ia selalu tersenyum setiap kali berlari kecil di halaman rumahnya.